Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 4, tema 1, subtema 3. Bersyukur atas keberagaman. Selain budaya dan agama, Indonesia juga terkenal dengan keanekaragaman akan makanan tradisional. Apa saja makanan tradisional yang kamu ketahui? Tentu, di sekolah kita pernah mencoba berbagai makanan tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional adalah makanan dan hidangan yang turun-temurun dari generasi ke generasi atau yang telah dikonsumsi selama beberapa generasi. Makanan tradisional memiliki sejarah dan termasuk dalam masakan daerah atau masakan lokal. Berikut ini adalah contoh-contoh makanan tradisional. Yang pertama yaitu surabi. Surabi atau serabi adalah makanan yang telah tersebar rata hampir di seluruh Jawa Barat. Dibuat dengan menggunakan tepung beras dengan cara memasak yang masih tradisional. Karena harus menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat, serabi memiliki bentuk bulat dengan tekstur empuk sehingga terasa legit dan gurih saat memakannya. Rasa surabi memang manis karena menggunakan gula dan kelapa. Namun lambat laun telah banyak jenis-jenis rasa lainnya. Yang kedua adalah gudeg. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Selanjutnya adalah sate Madura. Sate Madura biasanya terbuat dari ayam dengan bumbu khas Madura. Sate Madura sudah terkenal di seluruh Nusantara. Selain ayam sebagai bahan utama, sate ini juga ada yang menggunakan bahan kambing. Bumbunya adalah campuran kacang yang ditumbuk halus petis dan sedikit bawang merah. Bumbu kecap juga menjadi salah satu ciri khasnya. Memanggangnya dengan api dari batok kelapa yang dihanguskan terlebih dahulu yang disebut dengan arang batok kelapa. Yang keempat adalah mie Aceh. Mie Aceh adalah makanan khas dari Aceh. Makanan ini memang sangat terkenal, bukan hanya di tengah masyarakat Aceh saja, melainkan juga dikenal oleh masyarakat di luar Aceh karena rasanya. Perbedaan mie Aceh dengan mie di daerah lainnya adalah mie Aceh memiliki tekstur yang lebih tebal. Biasanya disajikan dengan daging dan disiram sup sejenis kari yang pedas dan gurih. Rasa makanan ini memang sangat kaya rempah sehingga terasa begitu nikmat. Yang kelima yaitu bika Ambon. Di Sumatera Utara kita akan menemukan makanan khas yang sering disebut dengan bika Ambon. Bika Ambon merupakan kue yang banyak dijual di berbagai wilayah di Indonesia karena memang banyak disukai oleh masyarakat. Rasa bika Ambon seperti durian, keju, dan yang lainnya. Selain itu, teksturnya juga lembut dan rasanya manis. Yang keenam
yaitu rendang dari Padang. Rendang berasal dari Sumatera Barat. Makanan ini sangat terkenal bukan hanya karena asal daerahnya saja, namun memang rendang merupakan salah satu makanan yang terlezat. Kita bisa menemukan makanan ini di rumah makan Padang atau di tempat lain yang memang menyediakan menu khas Padang. Rendang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan bumbu rempah yang banyak sehingga rasanya sangat khas. Nomor 7, otak-otak. Di Kepulauan Riau, kita bisa menemukan makanan yang sangat khas, yakni otak-otak. Makanan ini memang sangat khas karena terbuat dari bahan ikan dan cumi yang diberi bumbu pedas. Aroma dari makanan ini sangat lezat karena selain terbuat dari ikan, juga dimasak dengan dibungkus daun pisang dan kemudian dibakar. Yang ke-8, empek-empek. Empek-empek adalah makanan khas dari Sumatera Selatan. Makanan ini memang sangat lezat karena terbuat dari bahan sagu dan ikan yang kemudian disajikan dengan kuah dari air, gula merah, cabai, bawang, garam, udang ebi, dan sedikit cuka. Empek-empek sangat dinikmati dan gurih karena terasa kenyal dan juga begitu terasa sekali aroma ikannya. Ke-9 yaitu kerak telur. Adakah di antara kalian yang pernah mencoba? Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta. Dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi, ditambah bawang merah, goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica, garam, dan gula pasir. Menurut sejarah, kerak telur sudah ada dari zaman kolonial Belanda. Makanan ini dihidangkan saat pesta dan hajatan besar para pembesar pada masa itu. Ke-10, ayam betutu. Ayam betutu merupakan makanan khas dari Bali. Makanan ini terbuat dari ayam utuh yang berisi bumbu. Daging ayam yang telah dibumbui tersebut kemudian direbus dan langsung dibakar hingga menghasilkan aroma khas. Kata betutu berasal dari kata tunu yang berarti bakar dan dirangkai dengan kata be yang berarti daging. Berdasarkan uraian tersebut, betutu berarti daging yang dibakar. Menurut tradisi Bali, ayam betutu biasanya disajikan pada saat upacara adat maupun pesta perkawinan. Yang terakhir, kue sagu atau bagea. Bagea adalah kue tradisional khas Maluku, Maluku Utara, dan kota Palopo. Bagea biasanya berbentuk bulat dan warnanya coklat pucat. Kue ini sifatnya keras dan susah dimakan. Orang yang tak biasa makan makanan kue ini akan kesulitan. Biasanya kue ini disantap dengan teh atau kopi. Di Ternate, kue ini biasanya ditambah dengan biji kenari. Bahan-bahan untuk membuat kue ini adalah gula halus, biji kenari yang telah dicincang, tepung sagu, minyak sayur, tepung terigu yang telah diayak, kacang tanah yang telah dicincang halus, kayu manis bubuk, dan cengkeh bubuk.
Nah, setelah melihat pemaparan makanan-makanan tradisional, kita dapat belajar bersama. Makanan dari setiap wilayah tentu saja berbeda-beda karena dipengaruhi oleh adat istiadat, cita rasa, dan sejarah yang berbeda-beda. Makanan tradisional menjadikan Indonesia semakin beragam. Masakan dari Indonesia juga khas dan kaya akan rempah-rempah. Kita sebagai masyarakat Indonesia perlu bangga dan mensyukuri kekayaan yang ada di negeri ini. Dengan mengetahui keberagaman Indonesia yang berupa budaya, agama, makanan khas, dan adat istiadat, semoga dapat memperluas wawasan kita, serta dapat menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Bermain dan berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Setelah mempelajari beberapa makanan tradisional, kalian dapat mencari tahu makanan apa yang kalian sukai. Anak-anak dapat memberikan tanggapan dan mengerjakan lembar soal proyek ketiga yang sudah diberikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Jangan lupa di rumah teman-teman tetap belajar. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.